Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nui Sabitul Lebari dengan NIM 112110783. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas pajak bumi dan bangunan atau biasa dikenal sebagai PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Jadi apapun yang ada di atas tanah yang berupa bangunan atau hanya tanah yang digunakan untuk memberikan keuntungan kepada seseorang ataupun badan itu akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya objek bumi dalam PBB yang artinya objek apa saja yang dikenakan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada sawah, yang kedua ada ladang, yang ketiga kebun, 4 tanah, 5 pekarangan, dan yang terakhir yaitu tambang. Kemudian selanjutnya ada objek bangunan dalam PBB. Yang pertama rumah tinggal, 2 bangunan usaha, ketiga gedung bertingkat, 4 pusat perbelanjaan, 5 pagar mewah ya, termasuk pagar mewah kalau terkena pajak, dan yang keenam kolam renang, yang terakhir jalan tol. Kemudian ada juga bangunan-bangunan atau tempat yang bukan termasuk objek PBB. Yang pertama ada rumah ibadah, yang kedua sekolah, yang ketiga kesehatan atau rumah sakit, dan yang keempat hutan lindung. Selanjutnya yang menjadi dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB itu ada 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan PBB yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pungutan atas pajak bumi dan bangunan PBB di sektor pedesaan dan perkotaan. Dan pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Selanjutnya, pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan atau PBB dapat disebut nilai jual objek pajak atau NJOP. Dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Atau besarnya NJOP TKP ditetapkan sebesar 12 miliar rupiah. Tetapi setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak atau NJOP yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan atau objek dan bangunan, yaitu yang pertama, bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut. Apakah bahan digunakan itu adalah perak atau emas atau berlian? Kemudian yang kedua, letak bangunan tersebut strategiskah atau tidak? Yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang keempat, pemanfaatan. 5, peruntukan. Dan yang terakhir, rekayasa. Nah, kemudian saya akan memaparkan tarif pajak bumi dan bangunan. Nah, yang pertama, NJOP di atas 1 miliar. Itu nilainya beda. Tarifnya berbeda dengan yang di bawah 1 miliar. NJOP di atas 1 miliar yaitu PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP kali 40% kali 0,5%. Atau cara yang lebih gampang, PBB sama dengan nilai jual objek pajak dikurang NJOP TKP dibagi 500. Begitupun NJOP di bawah 1 miliar. PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dikali 20% dikali 0,5%. Atau yang cara mudah, PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 1000. Nah, kemudian
Saya akan memberikan contoh soal NJOP di bawah 1 miliar. Pak Budi memiliki sebidang tanah 400 meter dan luas bangunan 250 meter. Harga tanah 500 juta per meter dan harga bangunan itu 500 juta per meter. Jika NJOP TKP 12 miliar, maka hitunglah PBB terhutang Pak Budi. Jadi berapa nih Pak Budi harus bayar pajaknya? Jawab. Karena harga tanah per meternya 500 juta, kita kalikan 400 meter dikali 500, hasilnya 200 juta. Kemudian bangunannya juga per meter harganya 500 juta. Berarti 250 meter dikali 500 juta. Mendapatkan 125 juta. Nah, setelah itu kita mendapatkan NJOP-nya. Berapa NJOP-nya? 200 juta ditambah 125 juta. Yaitu 325 juta. Nah, langsung kita masukin rumus PBB-nya. PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP, yaitu 325 juta dikurang 12 juta dibagi 1000. Mendapatkan PBB 313 juta dibagi 1000 sama dengan 313.000. Jadi utang Pak Budi untuk membayar PBB itu adalah 313.000. Kemudian contoh soal yang kedua adalah NJOP di atas 1 miliar. Pak Budi memiliki sebidang tanah 1000 meter dan luas bangunan 800 meter. Harga tanah pada saat itu 1 juta per meter dan harga bangunannya 2 juta per meter. Jika NJOP TKP-nya 12 juta, hitunglah PBB terhutang Pak Budi. Jawab seperti yang tadi sama. Luas tanah dikali harga tanah mendapatkan 1 miliar. Dan luas bangunan dikali harga bangunan mendapatkan 1,6 miliar. Dan NJOP-nya didapat 2,6 miliar. Langsung dimasukin ke rumus PBB. PBB sama dengan 2,6 miliar dikurang 12 juta dibagi 500. Mendapatkan 2,588. 2 miliar 588 juta dibagi 500 mendapatkan 5.176.000. Jadi Pak Budi per tahunnya itu harus membayar PBB sebanyak 5.176.000. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.